Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kori Konita. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran. Berikut ini merupakan formulir pendaftaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Dio, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Dio sehat ya. Kalau Bila, bagaimana kabarnya hari ini? Saya kurang sehat, Bu, tapi saya akan tetap semangat untuk belajar. Ampun, Bila sedang sakit. Anak-anak, kita doakan bersama semoga Bila segera sembuh. Juga teman-teman yang lain kondisinya yang sedang sakit, kita doakan juga segera sembuh ya. Tapi semangatnya Bila itu yang menular kepada kita sehingga kita tetap semangat untuk belajar ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bila. Silakan Bila untuk memimpin doanya. Teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bila sudah memimpin doa hari ini. Nah, sebelum dimulai, kita akan review dulu materi yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Baik, Syahida. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang salah satu mode otomatis yang ada di kamera DSLR, yaitu mode shutter priority, Bu. Ya, betul sekali. Minggu lalu itu kita belajar tentang shutter priority. Fotografer dapat dengan bebas menentukan shutter speed, sementara ISO dan aperture ditentukan otomatis oleh kamera. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Namun sebelumnya, Ibu akan tes kemampuan dasar kalian terlebih dahulu. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar yang memenangkan Fotografi Award di tahun 2021 dalam bidang arsitektur. Berdasarkan foto yang tadi sudah Ibu berikan, silahkan kalian jawab apakah komposisi yang digunakan dalam foto tersebut. Apakah patterns, framing, leading lines, rule of third, atau simetri? Silahkan dijawab ya. Anak-anak, berdasarkan hasil tes kemampuan awal kalian tadi menunjukkan bahwa kalian belum mampu menganalisis dengan tepat komposisi foto yang benar. Untuk itu, ini akan menjadi pembahasan kita. Kita hari ini akan belajar tentang komposisi pada fotografi dasar. Dan Ibu ingin memotivasi kalian dengan kalian mempelajari materi ini. Kalian bukan hanya mampu menggunakan kamera, menggunakan aperture priority, shutter priority, tapi juga nanti kalian mampu menggunakan komposisi yang tepat dalam menghasilkan foto yang baik dan bagus. Harapannya insya Allah kalian nanti bisa memenangkan kompetisi bukan hanya di nasional, insya Allah juga sampai ke tingkat internasional. Tujuan pembelajaran hari ini melalui pembelajaran project based learning. Yang pertama, selama pembelajaran melalui video conference, peserta didik mampu membiasakan bersikap disiplin waktu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai tata tertib. Yang kedua, setelah mengamati presentasi mengenai konsep komposisi melalui video conference, peserta didik mampu menganalisis konsep komposisi pada fotografi secara kritis. Yang ketiga, setelah mengamati presentasi mengenai elemen komposisi melalui video conference, peserta didik mampu mendiferensiasikan elemen komposisi pada fotografi secara kolaboratif dengan tepat. Setelah mengamati presentasi mengenai jenis aturan komposisi dalam fotografi melalui video conference, peserta didik diharapkan mampu mendiferensiasikan jenis aturan komposisi dalam fotografi secara kolaboratif dengan tepat. Setelah mengamati presentasi mengenai jenis aturan komposisi dalam fotografi melalui video conference, peserta didik mampu memilih foto yang sesuai dengan jenis aturan komposisi rule of thirds pada fotografi dengan tepat. Lalu setelah itu juga, peserta didik mampu memilih foto yang sesuai dengan jenis aturan komposisi framing pada fotografi dengan tepat. Juga mampu
sesuai dengan jenis aturan komposisi leading lines pada fotografi dengan tepat. Mampu memilih foto yang sesuai dengan jenis aturan komposisi simetri dengan tepat. Lalu juga mampu memilih foto yang sesuai dengan jenis aturan komposisi patterns pada fotografi dengan tepat. Setelah mempelajari materi mode kamera di pertemuan sebelumnya dan mengamati presentasi jenis aturan komposisi dalam fotografi melalui video conference, diharapkan nanti peserta didik mampu menampilkan foto yang sesuai dengan penerapan pada fotografi dengan tepat. Juga nanti diharapkan kalian membuat foto menggunakan jenis komposisi roll of third, jenis komposisi framing, jenis komposisi leading lines, simetri, dan patterns. Setelah membuat foto menggunakan jenis aturan komposisi, peserta didik mampu menunjukkan sikap percaya diri saat mengomunikasikan hasil proyek, juga menunjukkan penggunaan bahasa yang baik saat mengomunikasikan hasil-hasil proyek. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui video conference, diharapkan nanti kalian mampu membiasakan penerapan aspek K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dalam prosedur fotografi besar sesuai dengan pedoman. Karena pembelajaran hari ini menggunakan project based learning, diawali dengan sintaks 1 pertanyaan dasar, bagaimana membuat foto menggunakan komposisi pada fotografi secara kolaboratif dengan tepat. Dan ini akan menjadi pembahasan kita, yaitu penerapan komposisi pada fotografi dasar. Konsep komposisi. Komposisi adalah segala sesuatu yang menciptakan sebuah gambar. Dalam fotografi, komposisi adalah struktur gambar. Oke, apa saja sih elemen komposisi itu? Yang pertama adalah titik, yang kedua garis, ketiga bentuk, keempat tekstur, dan yang kelima warna. Titik. Titik ini adalah elemen komposisi yang paling sederhana. Titik menjadi penting dalam fotografi karena merupakan salah satu cara yang paling mendasar untuk menarik perhatian dan menambah minat pada area tertentu. Yang kedua, garis. Garis merupakan unsur komposisi yang paling penting dalam foto. Tanpa garis, tidak akan ada bentuk. Tanpa bentuk, tidak akan ada wujud, dan tanpa garis serta bentuk, tidak akan ada pattern atau pola. Garis ini dimaksudkan untuk membawa perhatian viewer terhadap subjek utama. Dapat berupa garis lurus, melingkar, atau melengkung yang memiliki kesan berbeda-beda. Yang ketiga adalah bentuk. Bentuk merupakan tatanan dua dimensional, mulai titik, garis lurus, poligon, lalu garis lurus majemuk, terbuka, tertutup, garis lengkung, juga bentuk garis lainnya. Bentuk juga termasuk kontras pencahayaan yang ekstrim seperti silhouette, penonjolan detail-detail benda. Yang keempat adalah tekstur. Tekstur ini memberikan kesan mengenai keadaan suatu benda, seperti halus, kasar, beraturan, tidak beraturan, tajam, atau bahkan lembut. Tekstur ini juga akan tampak dari gelap, terang, atau bayangan dan kontras yang timbul dari pencahayaan pada saat pemotretan. Yang kelima adalah warna. Warna ini dapat memberikan kesan elegan dan dinamis apabila dikomposisikan dengan baik. Komposisi warna juga dapat memberikan kesan anggun, serta mampu dengan sempurna memunculkan color mood sebuah foto. Kita lanjutkan dengan jenis aturan komposisi. Yang pertama adalah rule of third. Rule of third ini membagi foto menjadi 9 bagian yang sama dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal dengan ruang yang sama. Disebut rule of third karena foto dibagi menjadi 3 bagian garis pemisah dan ada kotak sebanyak 3 kali 3. Terdapat 4 titik warna merah di antara pertemuan keempat garis ini. Keempat titik tersebut ini diistilahkan dengan 4 titik mata. Sederhananya, teori komposisi rule of third ini, jika fotografer menempatkan point of interest atau bagian paling menarik dari sebuah foto di salah satu titik yang ada di sini, maka secara keseluruhan foto akan tampak lebih seimbang dan enak dilihat. Contohnya seperti ini. Objek tidak perlu diisi semua secara bersamaan, cukup salah satu saja, karena mata manusia secara natural tertuju pada atas dibandingkan pada titik di tengah foto, sehingga foto yang disusun dengan komposisi rule of third akan lebih enak dipandang oleh mata karena sejalan dengan cara mata manusia melihat.
Berikutnya adalah leading line. Leading line ini dapat berbentuk maya atau nyata yang dapat menuntun mata kita ke objek yang menjadi point of interest. Atau bisa jadi garis itu yang menjadi point of interest. Contohnya cari objek seperti jalan, dinding, jembatan, atau apapun yang bisa membentuk sebuah garis maya dan mengarahkan mata ke arah objek yang sebenarnya. Berikutnya adalah framing. Framing ini merupakan komposisi yang menganalogikan benda di sekitar seperti bingkai. Sesuai namanya, untuk mendapatkan teknik komposisi ini, frame akan dipenuhi dengan objek. Frame dipenuhi dengan objek dan akan meninggalkan sedikit ruang atau bisa juga tidak ada ruang sama sekali di sekitar frame. Ini akan membuat viewer fokus pada objek utama tanpa adanya hal-hal yang berbeda. Berikutnya adalah simetri. Komposisi foto simetri meletakkan objek dan membagi bidang foto sama rata kanan dan kiri sehingga terlihat simetris. Pattern atau pola adalah komposisi fotografi dengan pola yang ada di mana-mana. Gimana sih kita dapat menemukan pola yang bagus? Pola ada di mana-mana, baik yang buatan maupun alami. Bagus atau tidaknya pola untuk difoto sangatlah subjektif untuk dipastikan. Seperti halnya elemen komposisi yang lain, tingkat kreativitas serta jam terbang menentukan. Ibaratnya seperti seorang agen rahasia yang selalu waspada untuk mendeteksi musuh yang menyamar. Nah, kalian juga sama. Pastikan mata kalian itu selalu waspada, mengamati pola-pola yang baik, juga tersamar. Ya, itu analogi. Nah, saat Anda menemukan pola yang menarik, ada beberapa hal yang harus dipastikan agar nampak foto dramatis dalam foto. Pertama, sudut pemotretan. Sudut pemotretan ini memegang peran penting saat kalian memotret pola. Seperti kelopak bunga mawar, saat Anda memotretnya dari atas, mungkin itu akan menampilkan hasil yang lebih bagus ketimbang kalian memotret dari samping. Lalu berikutnya, jenis lensa. Pola yang muncul saat kalian mengiris bawang merah tentu akan terlihat sangat biasa saat kalian memotretnya itu dari jarak jauh. Namun saat kalian menggunakan lensa makro dan memotretnya dengan sangat dekat, itu akan menjadi pola yang lebih baik. Penuhi frame dengan pola. Ini poin yang ketiga. Oke, tidak ada cara lain untuk mendramatisir pola selain memenuhi seluruh frame dengan pola. Oke, berikutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Saat kalian nanti praktek, pastikan memegang kamera dengan benar. Gunakan tangan kiri, ini tangan kiri itu ya, kita lihat di kanan. Gunakan tangan kiri sebagai tumpuan kamera yang tepat ada di antara bodi dan lensa. Oke. Taruh di antara bodi dan lensa, lalu tangan kanan setelah tangan kiri pas megang, tangan kanan ini berfungsi untuk menekan shutter release, juga mengatur aperture, shutter speed dan tombol lainnya, serta untuk menentukan orientasi mau diubah dalam bentuk portrait kah atau mau landscape, gitu ya. Berikutnya, sentra kedua project-based learning adalah desain perencanaan produk. Secara kolaboratif, buatlah foto dengan kriteria. Yang pertama, foto diambil menggunakan kamera DSLR atau kamera handphone. Foto berjumlah 5 buah terdiri dari penerapan aturan komposisi rule of third, leading lines, framing, symmetry, dan pattern. Yang ketiga, pastikan objek yang kalian ambil berada di area rumah. Singkat 3, dalam project-based learning ini menyusun jadwal pembuatan. Durasi pengerjaan proyek ini selama 45 menit ya. Apakah penjelasan tentang proyek ini dapat dipahami? Jelas Bu, terima kasih. Baiklah, sekarang silakan kalian masuk ke breakout room masing-masing. Sudah Ibu setting menjadi 2 grup. Silakan diskusi, perhatikan kriterianya, bersama pengerjaan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Saya Bu, Ya, bagaimana Hana? apakah boleh cari foto dari internet? Oh tidak Hana, jadi proyek ini kalian hasilkan dari karya kalian sendiri ya. Pastikan kalian tidak mengunduh dari internet. Cukup jelas Hana? Udah, oke, makasih Bu.
Oke teman-teman, sekarang kita bagi tugas dalam pengerjaan proyek ini ya. Nanti setelah masing-masing mendapatkan fotonya, kita berdiskusi lagi di breakout room ini apakah fotonya sudah sesuai atau belum dengan kriteria proyek. Baiklah, selamat mengerjakan proyeknya ya. Waktu pengerjaan proyeknya sudah selesai. Kita akan mulai dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili presentasi proyek dari kelompok 1? Saya, Bu. Oke, silakan kita untuk melakukan presentasi proyeknya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bu Kori yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Bila, Heisha, Celia, dan juga Syahida. Yang pertama, proyek penerapan komposisi pada fotografi. Yang pertama ada rule of thirds. Rule of thirds ini adalah foto bunga yang diambil di halaman rumah, di mana bunga posisinya menempati garis rule of thirds. Kemudian yang kedua, ini adalah leading lines. Foto menara Eiffel, cahaya di kanan kiri sebagai leading lines. Kemudian yang ketiga ada framing, di mana mainan lainnya menjadi objek dikelilingi framing yang sengaja dibuat dari mainan lain. Kemudian yang keempat ada simetri. Objeknya adalah anak yang sedang naik sepeda, bagian kanan dan kirinya simetris. Kemudian yang terakhir ada pola yang diambil dari topi rajut yang ada di rumah yang disebut patterns. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Sita dan teman-teman kelompoknya yang sudah mempresentasikan hasil proyek based learning-nya. Silakan kelompok 2, siapa yang akan mewakili presentasi proyeknya? Saya. Dara. Oke, silakan Dara untuk share hasil proyeknya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara, mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Altia, Raina, Haifan, Kania, Hana, dan Nadia, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek penerapan komposisi pada fotografi. Pada foto yang pertama, ini adalah rule of third. Gambar ini merupakan bunga dan potnya. Kemudian yang kedua, ada leading lines, di mana daun menjadi line menuju objek bunga putih yang berada di tengah. Yang ketiga, ada framing, menggunakan lubang batu bata. Yang keempat, ada simetri, menggunakan pot bunga sebagai pembatas kanan dan kirinya. Yang kelima, ada pola pattern, maksudnya pattern, pola diambil pada motif meja kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk Dara dan Sita, juga teman-teman kelompoknya tadi sudah mempresentasikan proyek berdasarkan 5 komposisi yang menjadi kriteria foto ya. Tadi ada rule of third, ada leading line, ada framing, ada simetri, dan ada patterns. Dari 2 presentasi tadi, siapa yang mau memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan? Ada? Saya, Bu. Oke, silakan Nadia. Saya mengapresiasi hasil proyek dari kelompok Sita dan Dara. Namun mengapa hasil foto dari kelompok Sita saya melihat ada foto menara Eiffel? Sepertinya itu bukan diambil dari area sekitar rumah ya. Terima kasih Nadia untuk tanggapannya. Sita, ada yang ingin disampaikan mengenai tanggapan Nadia? Oh iya, terima kasih Nagia. Saya mewakili teman-teman tadi kesulitan mendapatkan gambar jenis simetri dan leading lines. Karena itu kami mengunduh dari internet. Sita, terima kasih untuk jawaban tanggapan dari Nagia. Ibu akan analisis ya. Jadi dari 2 kelompok tadi itu, kalian sudah mampu memberikan contoh proyek sesuai komposisi fotografi yang tadi diminta. Ada 5 kan? Keduanya sudah mampu menerapkan itu, udah tahu yang mana rule of third, udah tahu mana yang leading lines, framing, dan lain-lain. Nah, namun tadi dari kelompoknya Sita mengakui ada foto yang diambil dari internet. Ibu apresiasi karena Sita mau mengakui itu dengan jujur.
Namun sayang sekali itu kan tidak sesuai dengan kriteria yang tadi itu minta ya. Jadi harusnya itu fotonya berdasarkan kalian ambil sendiri, karya sendiri, objek yang ada di sekitar rumah. Nah, karena itu Ibu akan memberikan punishment kepada kelompok Sita dan teman-teman, yaitu silakan ulangi lagi pembuatan proyek ini, sesuaikan dengan kriteria yang Ibu minta. Tadi ada kriterianya, pastikan tidak mengambil dari internet ya, tapi ambil objek di sekitar rumah saja. Boleh pakai DSLR, boleh pakai kamera HP. Nah, dan tambahannya adalah silahkan kalian sekelompok Sita dan teman-teman buat review keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini, nanti dikirim secara personal kepada Ibu. Jelas ya? Bagaimana Sita? Baik Bu, terima kasih. Saya mewakili teman-teman memohon maaf atas kejadian ini. Kami akan mengerjakan konsekuensinya dan kami juga akan berjanji agar tidak melakukannya lagi. Terima kasih Sita sudah mengakui kesalahannya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke sesi post-test, Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian untuk merapihkan kembali alat praktek yang tadi sudah kalian gunakan. Yang menggunakan kamera silakan simpan lagi dengan baik kameranya, yang menggunakan handphone juga sama. Apakah kalian sudah melakukan itu? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan post-test. Akan Ibu berikan melalui room chat. Silahkan kalian bergabung. Linknya sudah ada di room chat ya. Kita akan lanjutkan dengan post-test. Silahkan join.
Baiklah anak-anak, waktu pengerjaannya sudah berakhir. Kita akhiri kuisisnya. Oke, hasilnya menunjukkan 5 partisipan yang ada di top 5, yaitu ada Celia yang pertama, Dara kedua, Sita ketiga, Altia keempat, dan Haifan kelima. Selamat untuk 5 partisipan ini. Ibu ingatkan, untuk kalian yang tadi merasa nilainya masih di bawah KKM, remedial akan Ibu berikan melalui Google Classroom. Juga untuk kalian yang tadi nilainya pas di KKM, atau ingin melakukan pengayaan untuk menaikkan nilainya, Ibu juga akan fasilitasi melalui Google Classroom. Nah, baiklah anak-anak, berdasarkan hasil pembelajaran hari ini, Ibu melihat kalian sudah mampu mengalami peningkatan kemampuan. Dari segi pengetahuan, kalian tadi sudah mampu membedakan, sudah mampu mendiferensiasikan 5 komposisi dengan benar, sudah mampu menganalisis komposisi fotografi juga dengan baik dan benar. Lalu secara aspek keterampilan, tadi kalian sudah mampu membuat foto dengan 5 jenis komposisi yang berbeda. Dan begitu pula untuk aspek afektif, untuk sikapnya. Tadi kalian sudah mampu mengomunikasikan hasil proyeknya dengan penuh percaya diri, juga dengan bahasa yang baik. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin meminta dulu tanggapan dari kalian. Siapa yang ingin memberikan refleksi dan kesimpulan? Apa sih yang sudah dipelajari hari ini? Lalu, bagian apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Silahkan, siapa yang mau memberikan refleksi dan kesimpulannya? Saya, Bu. Baik, silahkan. Bagian yang paling berkesan adalah saat membuat proyek foto, Bu, karena saya jadi mengetahui dan paham tentang bagaimana membuat foto yang baik berdasarkan komposisi dan aturannya. Terus yang Raina pelajari hari ini tentang apa aja nih, Raina? Tentang konsep komposisi pada fotografi, Bu. Terima kasih Raina sudah memberikan refleksi dan kesimpulan hari ini ya. Kita sama-sama tarik kesimpulan lagi. Jadi hari ini kita belajar apa itu komposisi fotografi, lalu betapa pentingnya ya komposisi pada fotografi untuk menghasilkan foto-foto yang baik, yang berkualitas. Juga tadi 5 komposisi yang kita pelajari. Ada rule of third, ada leading line, ada simetri, ada patterns, dan ada framing. Tadi kalian sudah mampu membuat 5 foto berdasarkan komposisi yang tadi itu. Baiklah, nah sebelum kita tutup, kita akhiri dengan baca doa bersama-sama dulu, yang akan dipimpin oleh Bila. Silakan Bila untuk memimpin doa penutup hari ini. Baik Bu, teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Ibu ucapkan juga terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Kalian sudah berpartisipasi dengan aktif, sudah mampu mengikuti pembelajaran juga dengan baik. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru, juga dengan semangat yang baru ya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.